Hai, perkenalkan nama saya Iman Prasetya Onzebua dan saya berasal dari Universitas Nias. Dan kali ini saya akan membahas tentang sebuah tema, yaitu ragam bahasa. Sebelum kita masuk pada materi kita, kamu tahu nggak sih apa itu ragam dan apa itu bahasa? Nggak tahu ya? Pasti tahu ya. Ragam merupakan suatu aneka yang bermacam-macam, bukan hanya satu, melainkan banyak. Dan bahasa merupakan suatu speaking atau sebuah percakapan antara satu sama lain dengan bahasa yang sama gitu ya, dengan bahasa yang nyambung. Dan kali ini kita akan menggunakan tema, yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan sebuah percakapan antara satu dengan yang lain dengan bahasa yang nyambung, dengan suatu kalimat yang dapat diartikan satu sama lain gitu. Dan ragam bahasa ini ada bermacam-macam, dan terutama di Indonesia ya. Seperti yang kita tahu, ragam bahasa di Indonesia itu banyak. Seperti Jawa, bahasa yang ada di Jawa itu banyak ya. Mulai dari Jawa yang Jawa Barat, Jatim, walaupun bahasanya sama, ya bahasanya beda, tapi ada logat-logat yang berbeda gitu, ada perbedaan gitu. Walaupun mereka artinya sama, tapi ada bahasa yang melainkan gitu, jadi terkhusus gitu ya. Nah, seperti biasanya itu kayak di Nias tuh, kayak sama di daerah saya. Nias merupakan suatu pulau, itu termasuk Sumatera Utara juga. Dan di Nias tuh ada satu bahasa, yaitu bahasa Nias. Tetapi di pelosok-pelosok ada ragam-ragam bahasa yang bahasanya sama tapi artinya beda gitu. Jadi itulah ragam bahasa, ada banyak sekali di Indonesia. Sebenarnya ragam bahasa itu ada dua jenis. Pertama, bahasa itu ada yang secara tulisan dan ada juga yang secara public speaking gitu, satu sama lain. Contohnya kalau yang tulisan gitu, tulisan merupakan contohnya ketika kamu menulis surat. Kamu pasti bakal menggunakan bahasa kan? Pasti kamu menggunakan bahasa yang dimengerti sama yang ingin kamu kirim surat gitu. Jadi ragam bahasa bukanlah hanya public speaking saja, melainkan ada juga jenis-jenis yang lain. Ada yang bahasa dengan tulisan, dengan isyarat juga ada. Dan ada juga bahasa yang menggunakan public speaking gitu. Jadi kayaknya ada 3 deh. Soalnya ada untuk yang tunawisma yang tidak bisa bicara gitu, mereka menggunakan suatu percakapan dengan menggunakan gerak tangan gitu ya. Kamu tahu gak sih, walaupun banyak sekali ragam bahasa di Indonesia, tapi ada satu bahasa yang harus kita gunakan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti kita tahu merupakan bahasa persatuan kita ya, bahasa yang sudah disahkan gitu di mana-mana. Makanya Indonesia mempunyai satu bahasa yang khusus, yaitu bahasa Indonesia. Setiap negara memiliki bahasa masing-masing, seperti Belanda, Cina, Jepang, dan segala macam negara-negara lain memiliki bahasa sendiri gitu. Ada gunanya Indonesia itu memiliki bahasa yang satu gitu ya. Seperti contohnya, ketika kamu pergi ke daerah orang, tapi orang itu kamu nggak tahu bahasanya apa gitu, tapi dengan satu-satunya jalan, yaitu kamu pakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan, maka kamu dan orang yang baru kamu kenal itu bakalan
sambung menyambung. Tuh. Nah, ya, kali ini banyak yang menyangkal bahwasanya kenapa sih harus bahasa Indonesia gitu? Kenapa nggak bahasa lain? Ya karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang sudah dikenal semua orang. Ya, awalnya memang suatu bahasa yang disahkan sudah lama sekali disahkan, mulai dari zaman kakek moyang kita, dan itu merupakan bahasa yang sudah sah, tak akan pernah bisa diganti lagi, dan sudah tercantum dalam nama Indonesia. Seperti yang kita tahu, bahasa Indonesia itu perlu kita pelajari lagi karena masih ada bahasa-bahasa lain yang kita tahu tapi kita nggak tahu artinya apa. Maka dari itu bahasa Indonesia merupakan suatu pelajaran yang inti juga. Di negara lain mereka mempelajari bahasa Indonesia juga, seperti Jepang, Korea, mereka mempelajari bahasa Indonesia. Seperti ibaratnya kita juga mempelajari bahasa asing. Jadi bahasa persatuan kita juga berguna bagi orang-orang luar gitu, bagi orang-orang asing. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia, mereka sudah tahu bahasa yang apa yang akan mereka gunakan. Oke, sekian dari saya. Jika ada kekurangan dalam penjelasan saya minta maaf kepada kalian semua. Dan jika ada informasi yang menambah wawasan kalian, kita sama-sama bertambah. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mencari ilmu. Sekian dari saya. Iman Prasetya Wanjiwa, wonderkan diri. Terima kasih. Shalom.